smart people, how are you today? I hope you are doing okay. Welcome back to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? We will learn about what is recount text. Apa itu recount text? Communicative purpose, tujuan komunikatif. Generic structure, struktur umum dari recount text. Kind of the recount text, macam-macam recount text. And the language feature of recount text, tata bahasa yang dipakai dalam recount text. Sekarang kita akan bahas satu persatu definition what is recount text. Definisi apa itu recount text? Recount text is a text which is retell the self experience in the past. Recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman pribadi di masa lalu. Berikutnya adalah communicative purpose. Tujuan komunikatif dari recount text. Communicative purpose of recount text to retell event in the past. Tujuan dari recount text adalah untuk menceritakan ulang kejadian pada masa lalu. Struktur umum, the generic structure of recount text. Struktur umum dari recount text adalah sebagai berikut. There are three general structure of recount text. Ada 3 struktur umum dari recount text, yaitu orientation, event, and reorientation. Apa itu orientation? Orientation is a part of introduction. In this part tell us about the character of the story and the beginning story. Jadi, orientation adalah merupakan bagian pendahuluan atau perkenalan dari teks yang akan dibahas. Karena di dalam orientation itu menceritakan siapa saja yang terlibat dalam cerita, apa yang terjadi, di mana tempat peristiwa terjadi, dan waktu terjadinya peristiwa. Event. What is event? Event is a part of the content of the story. In this part, tell us the event happen step by step from the beginning until the end. Bagian event itu merupakan inti dari cerita. Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah event. Sekarang kita akan bahas tentang reorientation. Reorientation is tell us the reader about the conclusion of the story or author self-opinion. And we can call the orientation as the closing of the story. Reorientation berisi kesimpulan dari isi cerita atau bisa juga merupakan pendapat pribadi dari si pencerita. Reorientation ini bisa disebut juga akhir atau penutup cerita. Kita bahas tentang kind of recount text, macam-macam recount text. Ada 3 jenis recount text. Yang pertama yaitu personal recount. Apa itu personal recount? Personal recount itu menceritakan ulang kejadian yang dilakukan secara pribadi. Contohnya cerita lucu, anekdot, atau menulis buku harian atau diary. Nah, ini adalah
contoh dari personal recon, yaitu a trip to Pangandaran Beach atau recreation. Jadi kalian bisa menceritakan perjalanan ke Pangandaran, ke pantai Pangandaran, atau berekreasi ke Ragunan. Ini merupakan personal recon. Yang kedua yaitu factual recon, merekam insiden tertentu. Contohnya laporan penelitian, laporan polisi, laporan sejarah, atau berita, dan situs sejarah. Ini adalah contoh-contohnya. Ada Borobudur Temple dan situs sejarah lainnya. Kalian bisa menceritakan tentang sejarah Borobudur. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah imaginative recon. Apa itu imaginative recon? Yaitu membayangkan peran hayalan dan memberikan detail kejadian. Contohnya yaitu berhayal menjadi seorang selebriti, berhayal menjadi orang yang terkenal, atau bisa cara jika aku menemukan sesuatu. Berikutnya yaitu language feature of recontext, tata bahasa dalam recontext. Recontext biasanya terdiri dari title, ya, judul. Judul, the title is a brief conclusion of the story. Jadi recontext biasanya memiliki judul yang merangkum teks atau bacaan. Contohnya, My Vacation to Bali. Maka ceritanya hanya akan menceritakan seluruh liburan pada saat di Bali. Tell the event in the past. Menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka di konteks selalu menggunakan simple past tense. Contohnya, last month I went to Bali with my family. Nah, semua kejadian yang diceritakan dalam recontext harus secara berurutan. Jadi harus memakai kata sambung seperti when, later, then, after, dan before. Ini adalah contoh dari recontext. Recontext, jadi what is the title of recontext of the text, ya. Jadi judulnya adalah Holiday in Santolo Beach. Nah, ini biasanya ada judul dalam recontext. Paragraf pertama itu berisi tentang siapa yang ada dalam cerita tersebut, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Kita akan baca paragraf pertama. When Idul Fitri holiday after visiting my parents at Pamengpeek, Garut, I and my family went to Santolo Beach to refresh our mind after the long time of work. It's really to take a vacation because I'm very busy. Nah, paragraf pertama berisi orientation, meliputi siapa yang ada dalam cerita itu, ya. Bisa dijawab the writer and the writer family. Jadi penulis dan keluarga penulis di mana? Di Santolo Beach, di pantai Santolo. Kapan? When? Idul Fitri holiday. Nah, itu adalah paragraf 1 berisi orientation. Sedangkan paragraf kedua, paragraf ketiga itu adalah event. Event adalah kejadian atau peristiwa yang dilakukan oleh penulis. Jadi apa saja kegiatan atau kejadian yang dilakukan penulis pada saat pergi ke pantai Santolo. The way to Santolo Beach is quite good. And the view is really beautiful. On our left and right is full of rice field and many coconut trees along the way.
Jadi perjalanan ke Santolo, ke Pantai Santolo itu sangat bagus ya. Pemandangannya benar-benar indah. Di kiri dan kanan penuh dengan sawah dan juga banyak pohon kelapa di sepanjang jalan. Nah, ini penulis di paragraf kedua menceritakan perjalanannya menuju ke Pantai Santolo. Paragraf berikutnya ini masih menceritakan tentang event. Ya, ini di sini penulis menuliskan, we got up so early in the morning that we could enjoy sunrise, landscape, and the beach. Jadi kami itu bangun ya lebih awal di pagi hari dan kami menikmati sunrise, matahari terbit di pantai. Nah, itu paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah merupakan event. Sedangkan paragraf yang terakhir itu merupakan reorientation. Apa itu reorientation? Yaitu reorientation itu adalah conclusion. Ya, akhir atau penutup dari cerita tersebut. Ya, apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, di sini penulis menuliskan, a day at Santolo Beach felt so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Jadi seharian di Pantai Santolo itu ya terasa sangat pendek. Kami merasa sangat lelah bermain sepanjang hari, tetapi kami merasa bahagia. Nah, ini adalah ungkapan penulis bahwa dia happy ending. Oke, sekarang berikutnya let's practice ya. Kalian bisa berlatih untuk menjawab soal-soal ini. Oke, answer the following question. Question number 1. Where did the writer go? Question number 2. How did the writer go with? Question number 3. What is the purpose of the text? Question number 4. What does the first paragraph talk about? Question number 5. What did they enjoy along the journey? Nah, bagaimana? Kalian sudah paham tentang recontext? Kalian bisa mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan atau mengulang kembali video tentang recontext. Okay, thank you for your attention. Don't forget, subscribe, like, comment, and share this video. Okay, goodbye. See you next meeting. Bye.